Jadi ubi ini menghidupi banyak sekali stakeholder-nya luar biasa, Iya, besar sekali. Kemudian potensi income-nya juga iya. luar Potensi biasa. pasarnya bagus ya. Dan kita ingat kalau kita free trading sekarang, Vietnam itu sangat murah. Vietnam itu mampu menghasilkan ubi yang sangat murah, high quality. Tapi Cilembu ini khas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Inovasi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Hesti Nurul Utami hadir di sini dalam acara Unpad Innovtalk yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran yang akan mempersembahkan bincang-bincang dan sharing seputar produk dan aktivitas inovasi hasil riset yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang cukup membanggakan untuk Universitas Padjadjaran. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Science of Agriculture Agung Karuniawan, Insinyur Master of Science of Agriculture. Halo Pak Halo, Agung, Prof. Agung, apa Guten kabar? Morgen. Guten Alhamdulillah. Morgen. Prof. Agung ini lulusan dari Jerman. Silakan bisa menyapa dulu Sobat Inovasi yang sedang menyaksikan acara ini, Prof. Halo semuanya, saya sangat bangga bisa diundang dalam acara podcast ini. Terima kasih. Baik, Prof. Agung ini adalah staf dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Dan pada kesempatan kali ini, Prof. Agung akan berbincang dan sharing mengenai integrated farming system terutama untuk komoditas ubi jalar. Nah, seperti apa dan apa yang melatar belakangi beliau untuk melakukan riset tersebut sampai akhirnya juga menghasilkan inovasi yang sangat bermanfaat untuk industri pertanian. Seperti diketahui bahwa industri pertanian sudah mengalami banyak perkembangan dan inovasi di antaranya untuk sistem produksi pertanian. Terutama kebaruan dalam konsep pertanian yang mengusung pertanian yang terintegrasi. Profesor Agung telah banyak menghasilkan kontribusi hasil riset yang terkait dengan hal ini dan juga turut mengembangkan komoditas lokal pertanian Indonesia yaitu ubi jalar. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Prof. Agung mengenai apa itu integrated farming system, terutama untuk komoditas yang Profesor kembangkan untuk ubi jalar, serta kebermanfaatannya untuk industri pertanian, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi Prof. Agung untuk melakukan riset dan inovasi di integrated farming system, terutama untuk komoditas ubi jalar. Ya, terima kasih. Mungkin agak sedikit ke belakang sedikit. Saya adalah kalau bahasa Inggrisnya plant breeder by training. Jadi saya itu di training dari S1, S2, S3 bidangnya pemulihan tanaman khususnya plant genetic resources. Jadi sumber daya genetik tanaman di Indonesia itu sangat luar biasa besar. Dan lebih khusus lagi saya mendalami tentang ubi-ubian dan kacang-kacangan. Nah, ketika saya studi disertasi saya tentang bengkuang, yang bin itu di Eropa digunakan sebagai salah satu sumber untuk bahan pangan buat manula dan balita. Jadi hasil kerja saya dulu tahun 1995 sampai 2004 itu ada yang sudah jadi new variety, tapi kami menggunakan waktu itu adalah plasma nutfah dari Amerika Selatan, dari Peru. Jadi kita menggunakan 3 spesies bengkuang, kemudian kita crossing, kita jadi varietas baru. Nah, yang ketika saya kembali ke Indonesia, saya melihat, saya melakukan reorientasi. Ternyata di sebelah Unpad ada namanya Desa Cilembu ya, yang sangat terkenal dengan khasanah lokalnya Iya, dan ubi betul. Cilembu. Why not? Saya lihat belum ada yang menggarap dalam arti konservasi plasma nutfah, kemudian melakukan modernisasi dalam tanda kutip kebaruan varietasnya, kemudian tata laksananya secara terintegrasi, karena saya lihat kalau petani kita kan kecil-kecil, skalanya Betul. kecil-kecil, jadi harus dilakukan sebuah terobosan. Teorinya adalah kita melakukan integrated dari mulai breeding sampai di meja makan. Jadi itu yang sudah saya kemas dalam konsep yang akhirnya didanai oleh Kedereka tahun ini.
itu untuk melakukan kajian secara komprehensif dari plasma nutfahnya, kemudian dari program budidayanya. Di situ ada teknologi hama penyakit, teknologi budidaya, kemudian juga dengan teknologi pangan. Dan saya juga ajak tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad untuk melakukan penataan bagaimana si ubi ini memberikan nilai tambah kepada warga dan juga jaminan kualitas kepada konsumen, karena banyak sekali ubi jalar yang diklaim sebagai Cilembu, namun memang asal usulnya bukan dari Cilembu. Ini juga beberapa kajian yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya mengenai why-nya, memang saya tertarik melihat potensi yang ada di sebelah kampus Unpad kita di Sumedang. Sumedang ya, Pak ya. Itu yang harus kita gali, dan akhirnya saya menemukan sebuah playing ground yang sangat menarik, bisa melibatkan banyak mahasiswa S1, S2, S3, Betul. kemudian ada mitra banyak sekali. Kemudian ini juga sebenarnya sejarah panjang. Yang kedua saya ingin bicara ini sejarah panjang, bukan hanya tahun ini. Nah, saya juga dari sejak tahun 2010 ketika pulang dari postdoc dari Australia itu, saya sudah mulai melirik ubi Cilembu, ubi-ubian. Kita melakukan koleksi dan kita breeding, dan saya pernah dapat Rispro LPDP ya, Pak. selama 2 periode. Jadi cikal bakal yang sekarang adalah dari hasil Rispro LPDP itu, sehingga kita bisa menghasilkan puluhan kandidat new variety. Kita juga melakukan pemurnian varietas, dan kita sekarang melihat menemukan hasil tracing kita ada sekitar 7 sampai 10 varietas ubi Cilembu yang beredar di masyarakat, dan kita melakukan verifikasi. Sekarang kita sedang lakukan bersama-sama dengan petani mitra kami di Desa Cilembu. Saya bermitra juga dengan beberapa perusahaan, baik yang eksportir nasional maupun yang internasional yang beroperasi di Indonesia. Jadi tidak hanya ubi Cilembu saja sebenarnya, kita juga melayani klien kami ubi jenis yang lain seperti ubi untuk tepung. Jadi umbi-umbian begitu, iya, Pak ya? Ubi jalar beragam, ada yang buat tepung, ada yang buat kudapan. Sebenarnya ubi Cilembu kan hanya kudapan, bukan staple food. Betul. Dan yang lain, kami juga melakukan kajian untuk ekspor banyak sekali jenis ubi. Ke Amerika tuh mitra kami itu melakukan ekspor 50% untuk masuk ke US untuk animal food. Jadi di Amerika tuh ubi jalar yang kita Jadi bukan untuk konsumsi bukan manusia ya, Iya, Prof? jadi mereka punya pangsa pasar tersendiri. Kita Berbeda juga ya? membantu beberapa mitra untuk menghasilkan ubi Cilembu yang memenuhi spek pasar untuk pasar Eropa, pasar Hong Kong, pasar Jepang, pasar Korea, beragam sekali. Dan itu kita coba, dan sekarang kita dengan KDRK ini kami mencoba lebih mensejahterakan petaninya. Bagaimana si petani itu bisa sejahtera dengan bukan hanya sebagai buruh tani, bukan hanya sebagai penanam, karena sangat rentan, dan kita coba melakukan integrated farming system. Jadi keluarlah ide itu untuk menjadikan suatu proposal, dan alhamdulillah didanai oleh KDRK, walaupun memang tahap awal hanya 3 bulan karena untuk tahun anggaran 2022 ini, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, dan saya tetap berhubungan dengan banyak mitra, banyak petani, banyak juga dinas, dan Betul. banyak sekali stakeholder. Jadi ubi jalar ini kalau kita hitung tuh bisa menghidupi banyak sekali lapisan masyarakat. Iya. Dari petani sampai kami juga. Kami juga enjoy ada lahan riset, lahan pengabdian, lahan penelitian untuk melakukan kajian bersama-sama, sehingga goalnya memang terintegrasi, suatu sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir begitu, dari hulu Prof, sampai ya? hilir, sudah ada pasarnya pasti, sudah ada kontraknya dan sebagainya. Jadi kita mencoba menerapkan sistem yang kami desain untuk itu, dan untuk itu, ya. Kita sudah dan akan terus melakukannya di beberapa wilayah, tidak hanya di Cilembu saja. Kita punya mitra tidak hanya di Cilembu saja, tetapi di beberapa wilayah Jawa Barat. Jadi melebar karena memang jenis ubi jalar memang beragam sekali. Banyak ya? Ya, jadi cuma memang Cilembu adalah basic kami. Jadi karena Cilembu adalah kata mitra primadona kami, juga mungkin, Prof, ya? Kalau bukannya di dalam negeri, tapi di luar negeri mereka bilang, Prof Agung, Cilembu is the best. Oh, saya bilang oke. Jadi cuman gitu. Jadi kami memberikan jaminan kualitas dari segi genetiknya, kemudian bagaimana budidayanya,
sampai masuk ke kontainer ekspor. Ekspor ya. Ekspornya juga beragam, ada yang bahan mentah setengah jadi, Iya. bahan yang olahan, macam-macam, ada yang keripik segala macam. Tapi tentu bukan yang Cilembu, tapi yang jenis lain. Jadi ubi ini menghidupi banyak sekali stakeholder luar biasa, Iya. besar sekali. Kemudian potensi income-nya juga luar biasa. Potensi pasarnya bagus ya. Pasarnya terbuka dan memang harus dikelola Iya. dengan hati yang gimana ya, dengan kalau kita penelitikan, kita sangat menikmati penelitian kita, dan itu harus bermanfaat buat stakeholder Khalayak, kita, ya, betul. khalayak, petani, bahkan ke para pedagang pengumpul, namanya apa kalau bahasa Inggris, rural sellers, Oh ya. maklar. Kalau di Belanda maklar itu bersertifikat. Itu juga kita rangkul, kita berikan edukasi bahwa peran-peran mereka itu penting. Peran maklar sangat penting untuk menjembatani antara on farm sampai ke pabrik pengolahan sampai ke pasar. Demikian. Baik, menarik sekali apa yang sudah disampaikan mengenai integrated farming system. Nah, sekarang mungkin beberapa sahabat inovasi belum paham juga, Prof, apa bedanya sistem integrasi pertanian terintegrasi ini dengan sistem produksi pertanian yang lain. Oke. Jadi kalau kita melihat production system traditionally, itu memang on farm ini hanya berkutat, hanya fokus kepada produksi saja. Hanya produksi sampai di on farm. Setelah itu mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan harga ini sangat tergantung oleh suasana. Kondisi saat itu bisa naik, bisa turun. Ini yang membuat kadang-kadang para petani on farm itu agak frustrasi. Para growers ya, terutama yang grower kecil. Iya. Jadi mereka hanya bisa melakukan kegiatan budidaya sampai menghasilkan saja. Mereka tergantung atau pasrah kepada tadi maklar yang datang, pedagang pengumpul yang datang, kemudian ke pabrikan yang mereka mereka akan jual, dan petani ini on farm ini tidak memiliki bargaining position. Jadi ini yang kita coba lihat, karena apa? Petani adalah ujung tombak kegiatan budidaya kita. Betul. Kita beri mereka high quality of variety atau kualitas secara genetik itu murni, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, karena kadang-kadang harga turun naik yang drastis, itu juga akhirnya tonase atau dalam tanda kutip kontrak ke pengepul besar itu jadi terganggu. Dan ini sering kejadian. Kemudian yang kedua ada perang di bawah. Perang itu maksud saya para tengkulak tadi, para maklar tadi memang membuat kisruh di level bawah, sehingga kadang-kadang kalau harga tinggi itu ubi belum saatnya panen sudah dibeli, diizinkan. Nah, makanya tim kami juga melakukan edukasi kepada semua pihak yang terlibat. Karena apa? Kalau kita harga tinggi, kita panen muda, itu kualitasnya akan tidak terlalu baik ya. Dan kita akan jadi. Dan kita ingat kalau kita free trading sekarang, Vietnam itu sangat murah. Vietnam itu mampu menghasilkan ubi yang sangat murah, high quality. Tapi Cilembu ini khas kita. Nggak bisa hidup di Vietnam, nggak bisa hidup di. Iya, betul. Oleh karena Cilembu memang salah satu primadona sebetulnya. Jadi saya menjaganya, walaupun saya terus terang selalu melakukan breeding. Sebagai plant breeder, saya melakukan kegiatan untuk menghasilkan varietas baru, dan itu sudah kita hasilkan dengan warna-warni. Jadi kalau kawan-kawan semua sekarang membeli ubi Cilembu itu warnanya kuning saja ya. Sekarang saya sudah menyiapkan warna orange dan warna ungu dengan kualitas yang hampir sama, mirip sekali. Breaknya juga sama tinggi, dan rasanya juga menyerupai. Jadi nanti suatu saat akan keluar nih ubi Cilembu yang warnanya tidak hanya kuning. Masih proses nih, Prof? Sudah jadi, tinggal pelepasan varietas. Ini masih proses, namanya uji multilokasi, untuk nanti kita ajukan ke sidang pelepasan varietas di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Moga-moga tahun ini sudah bisa kita ajukan untuk proposalnya. Moga-moga tahun depan sudah bisa dirilis. Semoga lancar ya, Prof ya. Oke. Baik, jadi bedanya dengan teknik pertanian yang lainnya itu terkait dengan bagaimana mengintegrasikan pelaku di sepanjang rantai pasok, begitu Prof ya, termasuk aktivitasnya itu menjadi selaras, sehingga kesejahteraannya tidak hanya di hilir saja sebagai pemasar, tapi juga kesejahteraan bagi petani juga, begitu Prof ya. Oke. Nah, keunggulan lainnya dari integrated farming system ini apalagi, Prof? Kemudian apakah mungkin
sistem pertanian terintegrasi ini juga diterapkan di komoditas lain selain ubi jalar yang Profesor saat ini sedang banyak lakukan. Ya, untuk ubi jalar sendiri memang kami juga melibatkan salah satu mitra kami ya adalah pembuat aneka makanan, baik keripik, kremes, kemudian bolu dari ubi jalar, dan mereka sudah memiliki jaringan, sudah berjalan. Mereka juga perlu pasokan bahan yang berkualitas. Betul. Jadi kalau ubinya tidak berkualitas itu tentunya pengaruh ke dalam proses produksi jajanan mereka itu. Bisa karena ubinya banyak hamanya, banyak penyakitnya, dan yang paling yang sering kejadian adalah stoknya terbatas. Jadi kita juga ingin melakukan jaminan stoknya itu biar bahan baku untuk industri olahan di rumahan juga bagus. Jadi gerai-gerai penjualan bahan-bahan kue dan makanan kecil yang dari ubi itu sudah mulai banyak sekarang, dan itu salah satu, atau saya sebut aja dua mitra saya yang membuat itu sudah berjalan, dan memang sangat sangat terbantu dengan program ini. Program ini ya. Betul. Contohnya adalah kalau diterapkan di Manggis, saya juga membantu Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk masalah budidaya manggis di wilayah upland area di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung sana itu juga kita terapkan integrated farming system, dari mulai pemilihan bibit, memilih varietasnya, lahannya kita coba kelola sampai ke pasca panen. Jadi ada beberapa model yang kita bisa pilih di tanaman semusim seperti di ubi jalar atau di tanaman keras seperti manggis. Iya, betul. Itu pada prinsipnya sama sebenarnya, hanya memang kalau tanaman keras kan hanya waktu yang panjang. Kemudian ya, ada ada tanaman selah. Kalau ubi jalar kan rapat ya ditanamnya, bisa 70 kali 20 cm kali 10 cm. Kalau manggis kan 1 meter kali 1 meter. Nah, di antara itu kita coba terapkan dengan beragam jenis tanaman yang berumur pendek, hortikultura yang memiliki pasar luas, dan ini berjalan. Alhamdulillah, jadi konsep-konsep yang bisa diadopsi begitu Prof jadi ya. Jadi konsep yang di ubi jalar kita adopsi dalam skala tertentu di perkebunan manggis. Jadi bisa manggis rakyat yang kita kelola juga oleh Unpad di Kabupaten Lebak sana. Jadi ini teori yang saya dapat dari teman-teman di agribisnis itu juga saya coba terapkan semampu saya, karena saya base-nya adalah plant breeder, plant genetic resources, tapi saya melihat bahwa memang kita harus terintegrasi dalam action plan di lapangan. Memang tidak bisa saya bekerja sendiri. Betul. Jadi saya ajak teman-teman dari fakultas lain, beragam harus fakultas. Lintas keilmuan kalau lintas, sekarang ya Prof ya. Betul. Jadi ternyata sudah bisa juga diterapkan, diadopsi konsep pertanian terintegrasi ini tidak hanya untuk ubi jalar yang jenis tanamannya mungkin semusim gitu ya, ternyata bisa juga untuk komoditas lain yang secara musim tanam itu berbeda begitu Prof ya, dan berhasil gitu. Nah tadi seperti sudah disebutkan bahwa ternyata hasil dari konsep pertanian terintegrasi terutama ubi jalar ini sudah bisa diproduksi secara massal ya Prof ya. Iya. Karena tadi sudah ada kaitannya dengan ekspor dan segala macam. Untuk jenis ranching atau jadi gini, di lab kami, di lab penggunaan tanaman dan teknologi benih jurusan budidaya atau Departemen Budidaya Fakultas Pertanian Unpad itu, kami juga melakukan purifikasi pemurnian beberapa atau beragam varietas lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi, termasuk ubi cilembu. Kita juga memiliki tidak hanya ubi cilembu, tapi beberapa lagi yang memang secara tradisional tuh sudah memiliki nilai ekonomi tinggi yang diekspor atau memenuhi memenuhi industri produk setengah jadi. Artinya kami juga selain ubi cilembu, kita juga tadi saya sampaikan kita jadi juga ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi yang komersialisasinya begitu Prof ya. Jadi kami sendiri, bukan saya, mitra saya, kita mendidik mitra sampai mendapatkan sertifikat sebagai penangkar, sertifikat pembibitan. Nah, yang melalui dia kita komersialisasikan. Itu beberapa varietas lokal yang memang secara hukum, secara regulasi boleh. Ya. Tetapi yang produk kami yang hasil pemulihan
yang belum dilepas memang tidak bisa Kan harus melalui melalui tahap-tahapan proses ya, tertentu, tidak ya. bisa dikomersialisasi sebelum dilepas. Oleh karena itu yang kita komersialisasikan adalah varietas-varietas lokal Oke, yang hasil pemulihan masih belum, tetapi di dalam regulasi kita boleh menjual produknya, tapi tidak boleh menjual bibitnya. bibitnya, oke. Artinya saya boleh menjual ubi hasil panennya kepada khalayak, boleh saya jual, tetapi saya tidak boleh jual bibitnya sebelum Baik. varietas itu dilepas. Oke, Dan secara ini regulasinya begitu ya, betul, Prof secara ya. regulasi begitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada yang berminat untuk, karena ini tadi disebutkan bahwa ini sudah mulai komersialisasi, ada mitra juga beberapa yang sudah bekerja sama dari hasil inovasi dan riset ini. Kira-kira kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang berminat mau beli gitu, Prof, kemana Oh kira-kira iya nih? bisa. Jadi kami sudah melayani beragam klien, baik skala kecil maupun skala besar, untuk jenis-jenis tertentu tadi yang saya sampaikan, untuk Betul, bibit yang lokal, terutama ubi Cilembu. Ini Cilembu. kami juga fokus karena permintaan bibit ubi Cilembu sangat besar sekali. Kalau 1 hektar kita perlu sekitar 33.000 stek. Jadi Oh, sekarang target di Pulau Jawa itu kita punya target 20.000 hektar. Jadi kita coba memenuhi itu. Dengan jaminan pertama adalah secara genetik itu murni. Kemudian yang kedua bebas hama dan penyakit. Dan yang ketiga kita coba vigor yang tinggi. Jadi itu 3 hal ini yang kita jamin kualitasnya kepada para konsumen kami yang beli bibit. Saya tidak mengkomersialisasikan ubinya, enggak. Karena kami adalah fokus di bibit dulu. Saya genetisis, saya jadi plant breeder, ke jaminan bisnis to bibit. bisnis begitu Ya, mungkin ya, Pak nanti ya? si mitra kami yang mau apa? Mau memproduksi, mangga. Bisa lepas, bisa dengan Baik, konsultasi tim saya. baik. Jadi nanti tidak langsung tapi dengan mitra yang sudah Ya, bekerja sama gitu, Prof mitra ya? yang bersama dengan kami, mitra penangkar profesional. Oh, Jadi baik. saya yang pantau terus, saya sebagai konsultannya saya pantau terus, sehingga jaminan kualitas dari kemurnian genetik, bebas hama dan penyakit, dan figur yang tinggi itu Untuk dijamin oleh. memastikan kualitasnya Betul, memang terjaga begitu, Prof betul. ya? Jadi gini, kalau saya selalu mempromosikan setiap mitra kami harus memiliki nursery sendiri. Karena apa? Hindarkan pembelian bibit dari daerah ke daerah. Pertama, Baik, kemurnian genetiknya tidak terjamin. betul, Kedua, itu potensi membawa bibit penyakit dari suatu wilayah ke betul, wilayah lain. Oleh karena itu betul. saya sangat strict, saya larang kepada mitra kami, mitra besar terutama, untuk membeli bibit tanpa rekomendasi dari saya. Karena saya nggak akan Baik. jamin kalau terbawa beberapa stek aja ke wilayah dia, maka dalam waktu 2-3 bulan habis tuh satu Oh, hamparan. begitu. Terutama yang apa namanya hama penyakit utama. Penyakit puru, penyakit kutu Iya, putih, kemudian lanas bisa ke bawah ke sana kemari. Oleh itu saya selalu sampaikan dan saya promosikan setiap perusahaan yang besar harus memiliki pembibitan sendiri untuk tadi. sendiri ya. Jadi karena pertanian itu kan berbeda, Prof ya, sistem bisnisnya, sistem produksinya dengan industri-industri lain ya. Jadi tadi tidak bisa misalnya membawa bibit dari tempat lain Iya, ditanam di lahan yang sedang diteliti, karena nanti akan berbeda ya, gitu. bedanya. Nah ini menarik sekali ya, Sobat Inovasi, mengenai bagaimana ternyata sistem pertanian terintegrasi ini dapat membantu untuk memberikan solusi bagi pertanian di Indonesia, juga mengusung atau mengusung produk atau komoditas yang menjadi unggulan di tanah air. Nah, Prof, bagaimana kira-kira untuk pengembangannya dari produk riset ini di masa yang akan datang? Iya, kalau pengembangan produk riset, pertama tentunya adalah varietas baru ya. Walaupun varietas yang lama seperti Cilempun kita perbarui, minimum kita perbarui tadi kemurnian genetik, figurnya, dan bebas hama dan penyakit. Untuk yang lain-lain kita terus bekerja melakukan breeding, kita juga konservasi, kita juga melakukan terus kajian untuk menghasilkan beragam jenis karena kebutuhan mitra kami beragam. Semakin banyak mitra itu semakin beragam jenis ubi yang mereka minta. Inginkan. Yang mereka memiliki spek yang berbeda-beda. Betul. Jadi misalkan untuk spek tadi untuk apa namanya makanan hewan kesayangan atau pet di Amerika itu mereka menggunakan jenis ubi A. Kita bantu mereka Baik. menghasilkan varietas baru yang sesuai dengan spek mereka. Nanti oleh pabrik itu mereka akan olah setengah jadi di sini kemudian sebelum diekspor.
Di tempat lain ini juga ada permintaan unik ini. Ingin dibreedingkan dari Korea ini apa namanya, salah satu mitra kami ingin dibreedingkan bukan ubinya tapi tangkai daunnya. Oh, begitu. Jadi tangkai daun di sana katanya pernah ke breeding farm kami di Ciparanji di Jatinangor tuh. Mereka memilih beberapa varietas baru yang emang tangkai daunnya besar-besar. Jadi mereka tidak makan tidak sasaran bukan ke Konsumsi ubinya tapi ubinya. ke tangkai daunnya. Oh, jadi Saya untuk tanya buat apa? Buat sayur katanya. Oh, jadi daunnya diambil untuk Betul. sayur karena memang Ya, kayak konsumsi sayuran di Korea itu tinggi ya, Prof kemungkinan ya. ya. Kemudian juga mitra kami dari China pernah datang ke saya ingin dibantu breeding yang high stat content. Saya saya tanya buat apa? Pertama buat makanan hewan di sana buat babi. Yang kedua buat minuman keras. Saya angkat tangan. Jadi ketika mereka menyampaikan hal yang kedua, saya angkat tangan. Walaupun saya tahu tugas saya hanya menghasilkan varietas, tapi saya angkat tangan karena saya tidak ingin terlibat terlalu jauh. Saya bilang kalau saya breeding untuk hal yang lain, oke. Yang lainnya, yang lokal ini kita melakukan perbaikan varietas lokal. Misalkan varietas lokal yang sangat terkenal di masyarakat, yang semakin ke sini kan ada perubahan lingkungan, Betul, perubahan iklim, perubahan global warming betul. itu semakin rentan ke perubahan cuaca sehingga dia kadang-kadang rentan ke penyakit, ke hamanya. Penyakit, betul. Bahkan bentuk ubinya berubah. Berubah. Ya, ini kami sedang kaji, kita akan mencoba perbaikan dengan teknik-teknik breeding, kita coba kawinkan dengan familinya yang satu family masih untuk memperbaiki sifat tersebut. Ini ada satu unik, yang sangat unik, varietas yang sangat digemari oleh petani dan sangat digemari oleh para mitra bisnis kami, mitra pabrikan tuh. Semakin kali bentuknya semakin tidak beraturan. Inginnya yang bulat, cantik, rapi ini Oh, semakin saya begitu. uji tuh tidak beraturan. Ini saya sedang kaji ini. Gimana Kemudian caranya gitu, betul ya. Prof ya? Kemudian beberapa petani juga ubi cilembu sendiri ada 7 macam sampai 10 macam. Ada yang besar-besar, Bu. Jadi ubi cilembu itu idealnya kan 200 sampai 250 gram per ubi. Kulitnya cantik, mulus. Nah, sekarang malah ada yang ubi jalar yang sebesar paha. Jadi itu Waduh, besar malah sekali. drop, tidak bernilai. Tidak bisa Oh, dijadikan sebagai ubi untuk kudapan yang harganya mahal, hanya jadi ubi gorengan. Nah, itu juga ada jenis-jenis tertentu yang mengalami perubahan. Jadi varietas yang lama itu melalui seleksi alami berevolusi yang dipercepat berubah. Saya sudah kaji itu. jadi Dan berbeda bentuk juga nilai ekonomisnya berbeda berubah gitu, ya. Prof ya ternyata Cara ya. budidaya juga hati-hati. Betul. Kalau saya sebagai agronomis ditantang, Pak Agung bisa nggak menghasilkan ubi yang 25 ton per hektar? Bisa saya. Tapi saya nggak jamin pasarnya. Betul. Kalau Cilembu, idealnya saya akan menghasilkan 15 sampai 18 ton per hektar dengan kualitas yang tinggi itu sudah sangat menguntungkan. Kita nggak perlu bermain dengan tonase tinggi tetapi quality. Karena biasanya dari angka yang saya peroleh di data saya itu setiap kali panen dimanapun di lokasi di Jawa Barat ini itu yang grade A-nya yang memiliki nilai paling tinggi itu hanya 15 sampai 20%. Oh, jadi tidak terlalu banyak ya, Tidak terlalu Prof banyak. ya. Itu memang hukum alam begitu. Nah, saya sampaikan ke beberapa kolega juga ke kepala dinas ke tanaman pangan di Kabupaten Sumedang, kita tidak perlu terlalu bermain tonase tinggi, tapi kualitasnya. Kualitasnya yang Jadi bagus grade ya. A kita tingkatkan persentasenya sehingga Iya. itu sudah sangat kita nggak harus menghasilkan ubi yang sebesar-besar kaki Paha begitu gajah, ya. tapi sesuai dengan spek pasar yang terbaik adalah itu. Kemudian insight-nya, kandungan, nutriksnya. Kalau ubi untuk seperti ubi Cilembu, ubi Panggang memang ada syaratnya. Nggak bisa kita panen terlalu cepat atau terlalu lambat. Oh, Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kualitasnya ya. bakingnya. Nah, Iya. baking dipanggang nanti itu juga akan pengaruh. Oh, Makanya saya begitu. juga punya tim dari Jadi Fakultas harus Teknologi tepat Industri begitu, Prof Pertanian ya. untuk mengkaji itu. Jadi bagaimana kita menghasilkan ubi jalar yang Olahannya pas seperti ya. apa yang tepat begitu, Prof ya. Kita sudah coba beragam Metode begitu. metode untuk menghasilkan makanan ya. Bisa kita sekarang sebenarnya targetnya adalah memenuhi permintaan Eropa untuk menggantikan potato. Jadi untuk Oh, French fried dari potato ya. Nah, kita coba dari sweet potato, kita sweet beragam. potato Hanya ya, memang ya. sweet potato kadar gulanya tinggi. Jadi ketika Iya.
ketika dipanaskan dengan minyak goreng itu agak berubah dan gampang patah. Nah, sekarang kita sedang coba baik secara genetik maupun secara ilmu food science. Bagaimana kita Oh, menghasilkan French fried warna-warni, kalau kentang kan hanya kuning. Nah, betul. kalau dari biji ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang putih, macam-macam indah itu. Secara lab sudah bisa. Kita juga bikin makaroni. Kita juga bikin snack bar tuh yang Betul, snack bar itu yang ya ya dari bahan ubi bisa semua. Di lab FTIP sudah bisa semua, hanya memang dalam skala lab, skala lab ya, belum skala produksi komersial ya. massal ya. Betul. Jadi banyak sekali peluang-peluang pengembangan riset ke depannya Betul, betul. dari basic pertanian terintegrasi yang awalnya mungkin dari hanya ubi jalar, kemudian berkembang juga akhirnya ke komoditas lain dan pengembangannya untuk riset-riset lanjutannya begitu Prof ya. Nah ini yang terakhir kira-kira apa tips and tricks yang bisa Prof Agung berikan atau sarankan kepada para petani yang ingin memulai penanaman ubi jalar menggunakan sistem pertanian terintegrasi ini, Oke. Prof? Pertama, suatu usaha tani atau bisnis agri atau agrobisnis itu adalah 50% ditentukan oleh benih atau bibit. Bibit harus berkualitas. Di mana dapatnya? Di breeder. Jadi kembalilah, tanyalah ke Unpad, ke kami, nanti kami akan bantu mengarahkan ke mitra kami yang memiliki lisensi sebagai breeder dan lisensi sebagai kebun pembibitan. Betul. Yang kedua, kita juga menghasilkan SOP, beberapa standar operasi prosedur untuk budidayanya, untuk pengendalian hama terpadu, dan untuk pemupukannya. Kita sudah siapkan. Moga-moga tahun ini kita bisa cetak untuk disebarkan ke petani. Yang ketiga, jangan lupa mitra. Karena apa? Kita sekarang kalau petani berpikir hanya nanam saja, pasti akan kecewa. Karena apa? Harganya tidak kena. Jadi saran saya ke para petani, kalau mau nanam tahu pasar dulu. Caranya gimana? Ya kita bisa bermitra atau kembali tanyalah ke Unpad, ke kami akan kami hubungkan. Kalau belum punya mitra kita hubungkan mitra. Kalau mau edukasi kontrak kita bantu. Mau hal yang lain kita juga bisa bantu. Jadi untuk hal yang tertentu kita free, kita pengabdian. Hal yang lain Betul. misalkan dengan mitra besar kami tentu ada hitungan rupiahnya karena kita juga profesional. Kita juga perlu dana untuk melakukan kegiatan, kita juga perlu dana untuk memaintain riset kami. Jadi kalau untuk perusahaan besar kita ada hitungannya, kalau untuk UMKM biasanya saya free Baik, sebagai jadi pengabdian. pengabdian kepada masyarakat Betul ya ya, Prof ya. ya. Jadi hasilnya tidak hanya untuk personal gain atau untuk kepentingan semata bagi profesor ataupun untuk tim misalnya begitu Prof ya, tapi juga untuk Ya, kebermanfaatan riset bagi for masyarakat. development ya, bukan Ya, riset by riset saja, tapi riset for development. research for development, baik itu keywordnya dari Prof Agung. Baik, terima kasih Profesor Agung atas sharing dan bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin didiskusikan ya Prof, karena ternyata ini menarik karena mungkin perspektifnya ini bisa dari bermacam Betul. sudut ya, tidak hanya dari kepentingan pembudidayaan tanaman Profesor Agung sebagai plant breeder begitu ya, tapi juga ternyata dari sisi bisnis ini cukup potensial untuk bisa dikembangkan ya. Dan juga ilmu sosiologi. Saya juga bergaul dengan Sosiologi, banyak petani. Bagaimana kita mengambil hati petani juga perlu trik khusus, betul. meningkatkan kepercayaan mereka karena petani kita unik. Iya betul, Mereka percaya setelah hatinya kena. betul. Kalau kita belum merebut hati mereka, biasanya mereka agak-agak menjaga jarak. Tapi begitu kena, jadi semuanya lancar. Insya Tidak Allah. mudah begitu Prof ya, Betul, untuk bisa akhirnya berkoneksi atau bermitra dengan banyak pelaku di betul. sepanjang Beragam rantai sekali pasok ya. begitu Ya, ya. rantai Betul, pasok itu betul. luas sekali. Dan memang itu saya beruntung saya sekolah dan kerja di Unpad karena di Unpad komplit. Semua bidang keilmuan ada Ada semua. ya. Kalau saya ada apa-apa saya tinggal konsultasi ke kolega saya, ke sejawat saya, dan alhamdulillah selama ini lancar saja. Saya bukan Jadi Superman, saya hanya seorang plant breeder yang hanya jago di bidang saya tetapi tidak jago di bidang lainnya. lain Terutama di sosio humaniora yang saya perlu banyak sekali konsultasi dan diskusi, dan alhamdulillah semuanya lancar saja dan lancar ya. sangat 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 enjoy sih. Baik Prof, sangat insightful apa yang disampaikan oleh Profesor Agung mengenai pengalamannya dan juga keberhasilannya dalam menghasilkan produk inovasi dari
Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, terutama untuk pengembangan industri pertanian. Namun karena waktu yang membatasi kita, semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang lagi di lain kesempatan untuk sharing mengenai perkembangan riset dan inovasi lainnya mungkin Prof ya, yang sudah dilakukan mungkin di episode berikutnya di Unpad Innov Talk. Dengan demikian kami akhiri bincang-bincang pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Innov Talk semua yang menyaksikan acara ini. Saya Hesinul Utami dan Profesor Agung mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai bertemu lagi di episode Unpad Innov Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.